إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita dan lebih mementingkan amal saleh yang merupakan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang pasti, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan salah seorang sahabat di pekuburan Baqi', beliau kemudian mengatakan bahwasanya tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditulis tempatnya di surga atau di neraka. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika demikian untuk apa kita beramal? Tidakkah kita bertawakal saja, menyandarkan diri kepada takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak, beramal kalian. Sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya, apa yang ditulis baginya. Sehingga beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji Allah berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Sungguh kelak kami akan mudahkan baginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling semangat mengerjakan amal saleh, yang sering kali bertanya tentang surga, kalau bukan para sahabat ridwanullahi alaihim? Kita tidak bisa menyai amalan mereka, menyamai sedikit pun tidak bisa. Tapi kita memiliki modal kecintaan
kepada orang-orang saleh, mempelajari sirah mereka. Lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika cahaya Islam masuk dan merasuk ke dalam hati beliau yang tadinya beliau kufur, lalu kemudian begitu cinta terhadap agama ini, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir kalau beliau beramal suatu amalan namun amalannya tercampuri dengan kemunafikan, sehingga beliau mendatangi sahabat Hudzaifah bin Yaman memaksa untuk mengabarkan, apakah namaku termasuk yang di list di dalam daftar orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam hati mereka. Dan juga beliau selalu berdoa agar amalannya betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan inilah modal kita. Barangkali kita masih memiliki semangat seperti di 10 terakhir di bulan Ramadan, ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kemudian kita bersilaturahmi, dikumpulkan dengan keluarga kita, anak-anak, karib kerabat, handai taulan. Betapa bahagianya kita di dunia ini, dikumpulkan dengan orang-orang yang juga bagian dari tanggung jawab kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita sendiri. Namun itu semua akan pergi meninggalkan kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u itsnan ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun amaluhu, muttafaqun alaihi. Bahwa yang mengikuti mayit itu adalah 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kedua ini akan kembali, keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia, maka yang satu ini yang bersamanya sepanjang kehidupan dunia ini masih ada. Dia tetap di alam barzakh, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan akhirat. Masanya sangat panjang. Apa yang telah dia persiapkan? Amalnya, modal dia. Maka kita diperintahkan untuk bermujahadatun nafs, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Walladzina jahadu fina, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut di akhir surat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Juga Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya menjelaskan, ketika menjelaskan tentang apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab mujahad, beliau mencantumkan juga ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Lalu mencantumkan hadis yang kami bacakan tadi. Lalu beliau mengatakan, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya fa inna kathratul amal yujibu mujahadatan nafs. Karena orang yang banyak beramal membutuhkan mujahadatun nafs. Tak mungkin bisa beramal yang banyak kalau dia tidak mendorong jiwanya, melatih selama bulan Ramadan penuh. Dia melatih jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di malam hari, puasa di siang hari, membaca Al-Quran.
berzikir, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa? Apakah dengan harapan agar sia-sia amalnya? Haba'an manthura? Tidak. Dia berharap bagaimana amal solehnya yang dia lakukan dengan mujahadatun nafs berada di daun timbangan kebaikannya. Itu harapan setiap kita mukmin sejati yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia murnikan penghambaannya dengan rasa harap yang penuh, dan itu pertanda keimanan dia sebagai seorang mukmin. Makanya kita dilatih berpuasa imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, berharap. Kalau seorang mukmin sama seperti orang munafik, tidak memiliki rasa takut ketika beribadah, lalu apa bedanya? Lalu apa manfaatnya dia memperbanyak amal, sekedar beramal rutinitas? Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri yang mirip sekali perkataannya dengan Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu yajma'u baina ihsanin wa syafaqah. Orang mukmin itu selalu mengumpulkan dua hal. Baina ihsan, selalu memperbagus amalnya, dan juga merasa khawatir setelah beramal. Sedangkan orang munafik, wal munafik yajma' baina isa'atin wa amnin. Orang munafik mengumpulkan dua perkara juga, selalu merisaukan orang lain, mengganggu orang lain, baina isa'ah wa am, dan dia merasa aman. Dia merasa aman, seakan-akan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita bermujahadah mengamalkan amalan saleh, juga mujahadah bagaimana mempertahankan amalan saleh kita ini, jangan sampai kemudian gugur pahalanya. Karena kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya al-hasanatul mutaqaddimah qad tuhbit bis-sayyi'atil mutaakhirah. Wad dalil kama fassarahu salaf wala tubtilu a'malakum. Bahwa amal-amal saleh yang dilakukan sangat boleh jadi batal amalnya dikarenakan kemaksiatan atau keburukan-keburukan yang datang dilakukan oleh seseorang setelahnya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan satu bab dalam kitab beliau, dalam bab yang ke-36, bab khauful mu'min min an yahbita amaluhu wa huwa la yash'ur, ay la yadri, ay yuhram thawabu amalihi. Imam Bukhari mencantumkan satu bab khawatirnya seorang muslim, takutnya seorang mukmin kalau amalnya itu gugur, hapus, terhapus sia-sia, sedangkan dia tidak menyadari. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an takuna lahu qabi'atun aw khab'un min 'amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian sanggup memiliki amal yang dia rahasiakan, amal yang dia sembunyikan, amal saleh yang dia harapkan pahalanya di sisi Allah dan sebaik-baik yang dia cita-citakan ketika dia berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia lakukan itu. Dari sini kita pahami bahwasanya perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan kita, yang pertama adalah syirik. Jangankan kita manusia biasa, Nabi SAW, Allah mengatakan kepada beliau, la in asyrakta wa laqad uhiya ilaika min qablika, sungguh telah kuwahyukan kepada Nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amalu, kalau kamu berbuat syirik hapus amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin, akan tetapi beribadahlah engkau hanya kepada Allah dan jadilah orang yang bersyukur kepadanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik menghancurkan semua amalan kita. Inilah kezaliman yang terbesar.
Kemudian yang kedua, sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang bisa menggugurkan amal soleh kita adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama ini. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang murtad, keluar dari agamanya, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka hapus amalnya di dunia maupun di akhirat. Ada orang enteng lisannya, berbicara tanpa dia sadari mengeluarkan dia dari agama, mengkhawatirkan bagi keimanannya. Enteng dia mengatakan agama ini semua sama, Allah di mana-mana. Saya baru telepon Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Subhanallahil azim. Malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Berbahaya tanpa dia sadari, bisa mengikis keislamannya. Atau dia berupa perbuatan melemparkan mushaf Al-Quran di tempat-tempat najis yang biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, katanya untuk menguji nyali mereka di perguruan tinggi Islam. Apakah demikian? Mencampakkan mushaf dengan sengaja, ini perbuatan kufur. Atau dengan i'tiqad, keyakinan riba halal, perbuatan zina selagi suka sama suka, homoseks halal, bagian dari ketakwaan, sebagaimana juga dituturkan oleh salah seorang prof doktor di perguruan tinggi Islam. Wal'iyadzubillah, sangat lancang dan sangat kotor ucapan mereka orang-orang liberal yang tidak mengenal Islam. Maka kita yang diberikan akidah yang lurus, tahu betapa pentingnya kita menjaga pahala amal soleh kita. Jangan sampai kita sia-siakan, karena kita akan menyesal. Kita menganggap sudah melakukan suatu amalan yang terbaik, tetapi nol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dapat merusak amalan kita, membatalkan, menggugurkan amalan kita adalah membenci salah satu syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Disebabkan itu karena mereka membenci dari apa yang Allah turunkan sehingga hapus amalnya. Ada yang membenci syariat waris. Islam katanya tidak adil membagi waris antara laki-laki dan perempuan, dan banyak lagi membenci syariat Islam ini. Hati-hati, atau mencegah kaum muslimin dari melakukan kebaikan yang merupakan syariat agama mereka, menghalang-halangi mereka dalam beragama, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tabligh akbar yang mengajarkan akidah sahihah, mengajarkan ibadah yang benar kepada kaum muslimin. Ini dihalang-halangi. Hati-hati, bisa membatalkan amalan kita. Demikian kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka menghalangi kaum muslimin dalam melakukan amal saleh. Mereka membunuh para nabi mereka, sehingga Allah batalkan amalan mereka, gugurkan dan sia-sia perbuatan mereka. Juga perbuatan riya. Suatu ketika para sahabat berkumpul, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, lalu kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf indi alaikum min masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian, menimpa kalian dari fitnah ad-dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat, sebagaimana sudah kita ketahui cintanya yang dalam terhadap ilmu, mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah,
asyirkul khafi, kata Nabi SAW, syirik yang samar, terselubung. Lalu beliau memberikan contoh. Ini menunjukkan bahwa sabda Nabi itu mudah dipahami, gampang, gamblang, tidak seperti kata orang-orang liberal. Gampang. Dicontohkan oleh Nabi, an yaqumar rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadharin rajulin ilaihi. Lalu berdiri seseorang salat, memperbagus salatnya karena dia merasa ada yang memperhatikan. Maka hendaknya kita berhati-hati, kita jaga amalan yang sudah kita perjuangkan, jangan sampai kemudian sia-sia begitu saja. Memang berat, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Saddidu wa qaribu, terus kalian mendekat, istiqamah, sebagaimana Nabi ajarkan doanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengucapkan Allahumma saddidni Allahumma hdini wa saddidni Allahumma hdini wa saddidni. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadirkan rasa harap dan rasa takut dan juga rasa cinta kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari sifat yang bisa juga menggugurkan amal soleh kita, yaitu ujub. Abdullah ibn Mutarrif al-Amiri, Mutarrif ibn Abdullah al-Amiri mengatakan bahwasanya la an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaba. Kalau sekiranya aku di malam hari ketiduran lalu bangun di pagi hari saya menyesal, itu lebih aku cintai daripada aku bangun semalam suntuk lalu kemudian paginya saya merasa bangga diri telah beramal. Ini mengumpulkan sifat rasa takut ketika beribadah kepada Allah dan juga rasa harap bagaimana kemudian dia memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongannya agar mudah ketika beribadah kepada Allah, agar amalannya tidak sia-sia. Maka setelah kita beramal, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan hal-hal yang bisa menggugurkan amal soleh kita sehingga kita terhindar dari kesia-siaan dan penyesalan di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu tajiduhu ghafurar rahima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kita lupakan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, untuk dia ucapkan setiap akhir salatnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga sayyidul istighfar di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena ini mengumpulkan dua kondisi orang yang sedang beribadah kepada Allah dan berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi pertama, dia mengakui tentang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, dia merasa tidak seberapa amalan yang dia lakukan dan banyak sekali aib, dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari setelah Ramadan berlalu,
kita membiasakan merutinkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan walaupun itu sedikit, karena itu bagian dari apa yang Allah cintai, sebagaimana dalam hadis bahwasanya ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal, bahwa amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang kontinu dilakukan walaupun itu sedikit. Dan juga kita pelihara jangan sampai kita batalkan pahala amalan kita dengan melakukan keburukan-keburukan atau bahkan terjerumus ke dalam dosa besar sehingga batallah amalan yang telah kita upayakan di hari-hari yang telah lalu. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.